berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita dalam Paskah kita pada pagi hari ini, yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 1 hingga 12. Kalau ada yang bawa Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya. Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita firman Tuhan bagi kita pada Paskah pagi ini. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Kurang bergairah, kurang semangat biasanya itu kalau pagi-pagi itu. Kalahkan rasa kantukmu. Shalom. Shalom. Nah, itu baru sekolah minggu GKBS. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Kok turun levelnya lagi. Selamat Paskah. Coba sebutkan sapa kanan kirimu, tapi pelan-pelan aja, gak usah marah-marah. Sapa kanan kirinya, bilang selamat Paskah. Satu. Ada yang menyapa? Ada yang diam saja disapa?
Baik, sekali lagi pendeta menyapa khusus anak-anak sekolah minggu yang mulai kemarin dan mungkin ini ada juga ini yang belum, kalau belum mandi semua perasaan belum mandi ya, belum tidur ya, saking semangatnya mau menyambut Paskah pagi hari ini itu. Baik, saya sapa sekali lagi. Yang tidak tidur, yang hanya tidurnya 1 jam, selamat Paskah. Wah, luar biasa banyak yang tidak tidur ini. Pulang dari sini langsung sarapan. Ada kemenangan di hati kalian? Kenapa kita merasa menang? Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Maka kebangkitan Yesus itu harus bisa mengalahkan rasa kantuk kita. Betul? Harus kalah rasa kantuknya. Kalahkan rasa kantukmu. Sebab Yesus sudah bangkit dalam diri kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan dan seluruh jemaat yang berbahagia pada Paskah pagi hari ini, Jumat Agung sudah kita lewati. Jumat Agung adalah momen tersedih secara manusiawi. Kenapa? Karena Yesus disalibkan dan mati. Tapi hari ini kesedihan itu, kepedihan yang dirasakan oleh Yesus itu hilang semua, diganti dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Di dunia ini yang bangkit untuk selama-lamanya dari kematian itu hanya Yesus Kristus. Dan oleh Yesus Kristus pun setiap orang yang percaya kepada Dia pun, maka hidupnya pun akan dibangkitkan. Kebangkitan adalah kemenangan bagi siapapun, terlebih bagi orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasih Tuhan dan kita semua jemaat yang berbahagia dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini. Khotbah kita hari ini menceritakan singkat tentang bagaimana peristiwa yang mencengangkan itu, peristiwa yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini, peristiwa yang tidak pernah akan terjadi lagi, yaitu ketika Yesus bangkit, batu besar yang menutupi kubur Yesus pun terguling. Jadi sama seperti yang kita lakukan tadi. Kita berjalan. Begitulah seperti yang disebutkan dalam teks kita. Ada perempuan bernama Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus berjalan. Mereka berjalan sama seperti yang kita lakukan tadi. Memakai obor, cuman tidak bawa rempah-rempah. Mereka membawa rempah-rempah. Kira-kira tujuan mereka untuk apa? Untuk apa? Biasanya kalau datang ke makam kuburan itu untuk apa? Berziarah. Mereka berziarah. Kenapa mereka berziarah hari Minggu? Yesus mati kan hari apa? Jumat. Tapi ada satu hari kelam, baru hari Minggu mereka ziarah. Kira-kira karena sekolah Minggu ada yang tahu nggak? Kenapa harus mereka ziarahnya melewatkan satu hari?
meninggalnya Jumat, kan lebih bagusnya ziarahnya Sabtu kan? Tapi mereka Sabtu itu dikelang-kelangi. Mereka tidak ziarah, tapi justru mereka ziarahnya hari Minggu. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Nanti siapa yang tahu dikasih telur 2. Karena kapan hari Sabatnya? Hari Sabtu, betul, kasih 2 telur nanti tambahin. Betul. Karena hari Sabtu itu bagi mereka adalah hari Sabat. Sabat itu artinya tidak bisa beraktivitas. Ngapa-ngapain pun tak bisa. Jadi kalau ada orang sakit pun gak ditolong itu. Itulah kejamnya mereka. Saking Sabat itu begitu kuatnya bagi mereka. Nah, mereka tidak datang ke ziarah. Mereka tidak berziarah, mereka tidak menjenguk kubur Yesus. Maka mereka datang pada hari Minggu pagi seperti kita tadi. Masih gelap, orang lain masih tidur. Nah, kita tadi sudah bawa obor keliling. Jadi yang kita lakukan tadi itu adalah mempraktekkan. Begitulah Maria dan ibu-ibu dan perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Mereka berjalan sambil membawa rempah-rempah. Tujuan rempah-rempah itu nanti akan mereka taburkan di sekeliling kubur Yesus. Karena tidak mungkin mereka bisa menggulingkan batu yang menutupi lubang kubur Yesus. Nah, apa yang terjadi setelah mereka tiba di situ? Mereka terkejut, kaget. Kenapa? Karena mereka melihat kubur Yesus, batu yang menutupi kubur Yesus itu sudah terbuka. Bayangkan, ada yang bisa ngangkat batu. Katakan kalau ada batu 5 kilo saja pun itu sudah berat. Nah, bayangkan apalagi gini, udah capek, ngantuk, disuruh gulingkan batu besar. Kalau bahasa Simalungun bilang sayok maai. Kawati sayoknya mustahil. Tak mungkin itu. Gak ada yang bisa menggeser batu yang begitu besar. Kira-kira besar batu itu kalau diukur diameternya itu seperti pintu gereja kita. Coba bayangkan ada batu sebesar pintu gereja kita itu, siapa yang bisa menggeser? Ada yang bisa menggeser? Tidak ada. Paling pakai alat berat. Begitulah besarnya batu itu menutupi lubang kubur Yesus. Tapi begitu mereka tiba di situ, nah begitu mereka tiba di kubur itu, mereka terkejut. Mereka melihat kubur Yesus sudah terbuka. Dan mereka masuk ke dalam. Dan semakin terkejut lagi. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan mayat Yesus. Siapa lah yang mencuri itu? Kira-kira begitu pemikiran mereka. Kok ada yang tega? Sudah dihina, sudah disalibkan, mati tidak dengan wajar. Mayatnya pun ada juga yang mencuri. Begitulah asumsi, begitulah pikiran mereka, begitulah marah mereka. Kok seperti itu? Teganian kan begitu. Kok begitu tega orang mencurinya? Padahal dia sudah mati. Begitulah pemikiran perempuan-perempuan itu. Tapi tiba-tiba ada malaikat, 2 malaikat menemui mereka. Apa katanya tadi? Kalau kita baca, kalau kita simak dalam nats kita tadi, tiba-tiba mereka berkata, dan mereka mengatakan seperti ayat 6. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea.
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan inilah hari yang ketiga dari Jumat Agung, Sabtu dan Minggu. Minggu itu adalah hari yang ketiga, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seperti yang pernah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa dia memang harus mati, dan itulah satu-satunya cara untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga, hari Minggu, dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit. Jadi karena itu makanya anak-anak sekolah minggu, kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Kenapa kita beribadah hari Minggu? Jawabannya adalah di situ. Karena hari Minggu itulah hari kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, setiap orang yang mengenang dan datang di hari Minggu kepada Tuhan, kemenangan itu selalu hadir dalam diri orang-orang yang percaya. Jadi bukan dibuat-buat. Itulah maka orang Kristen datang ke gereja beribadah, kita berkumpul di gereja, kalian bernyanyi di gereja, mendengar firman Tuhan di gereja pada hari Minggu. Sebab hari Minggu itu adalah hari kebangkitan, yang berarti kita tidak hanya memperingati kebangkitan itu hanya sekali setahun, tapi tiap minggu kita memperingati kebangkitan Yesus itu. Artinya tiap minggu orang Kristen itu adalah orang yang dimenangkan, orang yang sudah hidup dalam kebangkitan Yesus Kristus, bukan hanya sekali setahun, tapi tiap minggu kita dimenangkan, tiap minggu kita menjadi orang yang sudah dibangkitkan. Itulah kehidupan orang Kristen. Maka anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang selalu dibangkitkan dalam Yesus Kristus. Tapi dalam cerita itu tidak segampang itu mereka percaya. Tidak segampang itu mereka percaya. Dan informasi itu cepat. Jadi perempuan yang pertama sekali yang datang ke kubur Yesus itu, setelah mendengar ucapan dari malaikat itu, mereka pun terkejut dan kaget. Mereka langsung pulang menjumpai murid yang lain, dan mereka bertemu dengan Petrus. Dan Petrus pun merasa marah. Petrus pun kaget, kok bisa hilang? Kok bisa hilang? Dan dia berlari sekencang-kencangnya untuk melihat kubur Yesus. Maka dia pun melihat benar bahwa batu yang menutupi kubur Yesus telah terguling. Dan dia tidak menemukan mayat Yesus. Sebab betul firman Yesus, firman Tuhan mengatakan dia sudah bangkit. Nah, anak-anak sekolah minggu dan kita yang berbahagia dalam Paskah pada pagi hari ini, apa pesan dari peristiwa Paskah pada hari ini ke tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang mau disampaikan kepada kita? Selain kebangkitan Yesus itu adalah hari kemenangan bagi setiap orang yang percaya, selain Paskah itu adalah hari yang menyenangkan bagi orang-orang yang percaya, Paskah itu adalah sukacita bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama, Paskah yang kita rayakan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita, sama seperti yang disebutkan dalam ayat 2. Ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka telah mendapati batu, dan batu itu sudah terguling dari kubur itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, batu, kalau batu itu, sifat batu itu seperti apa? Keras, berat, apalagi padat.
Ini berarti ini belajar di sekolah itu. Sifat-sifat batu. Kalau batu itu, sifat batu itu ada dalam diri kita, bagus nggak? Bagus nggak? Keras kan gitu, sudah diomongin. Iya, tapi biasa diulangi gitu kan. Susah masuk, susah menerima, itu sifat-sifat batu. Maka sering dibilang jangan punya hati seperti sekeras batu. Nah, batu itu adalah simbol penghalang. Batu itu adalah lambang penghambat. Walaupun memang batu sangat berguna untuk membangun sebuah bangunan, tapi yang mau disebutkan dalam peristiwa tergulingnya batu kubur Yesus itu mau mengatakan kepada kita bahwa hidup orang yang percaya, hidup dia tidak ditutupi oleh dosa-dosa dia lagi, tapi yang muncul dalam diri dia adalah anugerah, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang hatinya sudah terbuka sama seperti batu kubur Yesus, maka anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang suka mendengarkan firman Tuhan, suka bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang tertutup seperti kerasnya batu ini berteman pun pertemanannya pertemanan yang penuh dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, orang yang hidupnya sama seperti batu yang sudah terguling itu, dia sudah menyingkirkan niat-niat jahatnya, dia sudah menyingkirkan sifat-sifat buruknya, dia tidak mau belajar tentang yang buruk, dia tidak mau bergaul dengan hal-hal yang buruk. Itu sudah disingkirkan, itu sudah digulingkan semua. Tapi yang ada dalam hidup dia adalah sopan santun, keramahan, saling memaafkan, berteman saling untuk membantu. Itulah hidup orang yang dibangun dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itu sudah terguling semua. Jadi kaum ini semua adalah anak-anak yang hidup dalam terang. Batu penghalang itu sudah Tuhan gulingkan. Kita tidak hidup lagi dalam keterpurukan, tapi kita hidup dalam kemenangan. Maka apapun yang menjadi doa dan harapanmu, apapun yang menjadi cita-citamu, Paskah menjawab bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk. Paskah adalah momen bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan terus memberikan kemenangan itu bagi hidup kita. Nah, ini semangat kita. Jadi sama seperti yang dilakukan Maria dan beberapa temannya tadi. Mereka datang subuh-subuh ke kubur Yesus, tapi mereka tidak menemukan Yesus. Tapi kita yang berjalan tadi subuh-subuh dan pagi-pagi pun sudah datang ke gereja ini, kita sudah melihat tadi pintu gereja itu sudah terbuka, tapi yang di dalam itu tidak kosong. Tapi yang di dalam itu ada orang-orang yang sedang bersuka cita. Kenapa? Karena di dalam itu ada Kristus. Tapi kita yang bangun tadi pagi dan berjalan tadi pagi dan melihat pintu gereja terbuka, kita melihat, kita masuk, tidak menemukan kekosongan. Karena itu orang-orang yang hidup di dalam Tuhan tidak memiliki jiwa-jiwa yang kosong. Tidak ada orang-orang Kristen yang hidupnya dalam kekosongan. Sebab kalau orang-orang yang kosong ini tidak punya pengharapan, selalu ragu, gampang khawatir, gampang putus asa. Tapi kita bukanlah jiwa-jiwa seperti kubur kosong itu. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah memiliki Kristus dalam diri kita. Kita sudah menggulingkan penutup itu dan kita
dirimu, menguasaimu, menemanimu, menyertaimu, terlebih di masa-masa pertumbuhanmu. Tetusunaido kita ganukan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan pun seperti itu. Hidup kita bukanlah hidup manusia-manusia yang hidup dalam kekosongan. Sama seperti kubur Yesus yang sudah kosong. Kita bukanlah jiwa-jiwa yang penuh dalam rasa kekosongan. Terkadang karena beratnya kehidupan, kita bisa merasakan kekosongan itu ada dalam diri kita. Tapi ingatlah, batu itu telah digulingkan. Dan firman Tuhan telah menyapa kita bahwa betul. Dia mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini mau mengatakan Bapak Ibu kita yang dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak pernah keliru. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan mengatakan dia memberkati kita, maka perkataan itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan mengatakan aku akan memenangkan engkau, aku akan memenangkan keluarga-keluargamu, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti apa yang dikatakan malaikat. Bukankah engkau pernah mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia masih di Galilea? Begitu juga perkataan Tuhan kepada kita. Bukankah Tuhan juga pernah berkata atas keluarga-keluarga kita? Bukankah Tuhan juga pernah berfirman atas keluarga-keluarga kita? Bagaimana keluarga-keluarga kita kelak? Bagaimana rumah tangga kita kelak? Bagaimana anak-anak kita kelak? Tuhan berfirman kepada kita. Maka firman itu nyata. Firman itu akan terbukti. Firman itu hidup dalam keluarga-keluarga kita. Kalau Tuhan pernah mengatakan dalam keluarga kita, aku akan memberkati keluargamu, aku akan memberkati anak-anakmu, maka itu terjadi dalam hidup kita. Dan sudah terjadi dalam hidup kita. Paskah adalah jawaban dari semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan kita semua, anak-anak kami sekolah minggu yang berbahagia pada hari ini, biarlah Paskah ini selalu mengalir dalam hidup kita. Paskah ini menjadi fondasi hidup kita. Yesus adalah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan lain dalam hidup kita selain Yesus. Tidak ada orang yang begitu peduli, tidak ada Tuhan yang begitu mengasihi kita selain Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, jaga terus, pelihara terus, imani terus dalam dirimu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong, satu-satunya kekuatan, satu-satunya Tuhan yang setia, yang bisa memberikan apapun yang pantas untuk hidup kita. Tuhan telah bangkit, dan kebangkitan itu pun menjadi milik kita, milik anak-anak sekolah minggu semua, milik semua yang hadir di gereja ini. Kiranya Paskah kita menjadi hari-hari yang menyenangkan untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, saya mau menyapa anak-anak sekolah minggu dan kita semua yang bersuka cita pada Paskah pagi ini. Selamat Paskah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu luar biasa kerinduan anak-anak sekolah minggu dan jemaat. Benar kami merasakan kebangkitan Yesus. Apa yang kami lakukan hari ini bukan hanya sebagai bagian dari seremonial, bukan hanya sekedar perayaan, tapi memang kami adalah orang-orang yang sudah memperoleh kemenangan dari Tuhan. Dan oleh kemenangan itulah maka kami datang bersekutu di gereja ini. Dan di dalam gereja ini tempat kami beribadah memuji nama Tuhan, menemukan ada kasih, ada karunia, ada kebersamaan, dan semua pemisah-pemisah, tembok-tembok yang selama ini sering menjadi penghalang, oleh kebangkitanmu, tembok-tembok pemisah itu telah Engkau singkir. Kami bisa duduk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Paskah hari ini menjadi tanda juga bagi kami
bahwa kami adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan, sehingga apapun yang menjadi doa dan pengharapan kami semua jemaat, pengharapan anak-anak kami lewat Paskah ini, mau mengatakan kepada kami bahwa doa kami pasti Tuhan penuhi. Doa kami Tuhan dengarkan dan Tuhan penuhi. Biarlah Tuhan kebangkitan jadi pengingat bagi kami bahwa hidup kami adalah orang-orang yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati segala perayaan-perayaan Paskah, secara khusus anak sekolah minggu yang dimulai dari hari kemarin. Dan hari ini kami jadikan menjadi puncak Paskah kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu, sukacita anak-anak sekolah minggu selalu menjadi sukacita yang kekal di dalam Kristus. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, inilah doa kami. Amin. Kalahkan kuasa iblis dan kematian. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk hidup dalam kuasa kemenangan-Mu, dan kiranya kebangkitan anak-Mu meneguhkan hati dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani di dunia ini. Dengarkanlah doa permohonan kami di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.